Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu. Kalian sudah sarapan belum? Bagus. Kalau sudah sarapan, berarti kalian bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik. Kemudian kalian bisa lebih konsentrasi dan juga badan tetap sehat. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, setelah berdoa, kalian sudah isi absen belum? Nah, jangan lupa isi absennya melalui tautan link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Nah, sebelum pembelajaran, kita lakukan dulu tepuk semangat supaya kita semangat belajarnya ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Bagus sekali. Hari ini kita masuk ke materi tema 3, subtema 4, pembelajaran kelima. Masih tentang perubahan wujud. Ya, sebelum mulai, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis proses terjadinya hujan, kemudian kalian dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan, kemudian kalian juga dapat menuliskan pengalaman menolong seseorang dengan tepat, seperti itu ya. Nah, sudah siap belajarnya? Siapa yang masih ingat materi kemarin? Materi kemarin kita membahas tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita membahas tentang proses perubahan wujud benda, yaitu mengembun dan melempar bola. Hari ini kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan dan juga kita akan bahas tentang sikap tolong-menolong. Kalian sudah menerima materi yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang proses terjadinya hujan. Kita review dulu sedikit materi yang kemarin ya. Perubahan wujud benda itu kan terjadi, ada banyak sekali macamnya. Dari mulai membeku, mencair, kemudian menguap, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di slide ini. Nah, di sini ada proses terjadinya hujan. Coba kalian amati gambar tersebut, kemudian kalian analisis kira-kira apa yang terjadi pada setiap tahapnya. Mulai dari air laut yang naik, kemudian dia berubah menjadi awan, sampai turun menjadi hujan. Setelah kalian amati, kemudian kalian isi kotak-kotak kecil yang ada pada gambar yang ada di sini ya. Kalian isi di situ urutan perubahan wujud benda yang terjadi. Di situ sudah ada nomor 1 ya. Kalian tinggal urutkan ke urutan kedua sampai terakhir. Coba kira-kira kalian bisa tidak? Siapa yang sudah selesai mengurutkan gambar? Oke, bagus. Nah, kalau sudah selesai, kalian tuliskan proses perubahan wujud yang terjadi di setiap urutan gambarnya ya. Ibu sudah bagikan lembar kerjanya, kalian kerjakan di lembar kerja tersebut. Nah, Tasya sudah selesai. Coba bacakan hasil Tasya ya. Jadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air berada di laut, danau, dan sungai menguap karena panas tersebut lalu menghasilkan uap-uap air. Nah, setelah perwakilan dari teman kalian tadi membacakan hasil analisisnya, sekarang Ibu punya video ya, video tentang proses terjadinya hujan. Coba kalian amati video tersebut, kemudian apakah sama hasil pengamatan kalian dengan penjelasan yang disampaikan melalui video ini? Ya, coba kalian saksikan dulu. Hai Sky, mengapa kamu melamun? Aku sedang menunggu kapan hujan akan berhenti. Aku tak suka ketika hujan datang. Aku tidak bisa bermain di luar. Benarkah begitu? Jika hujan tidak datang, akan terjadi kekeringan. Tanaman ataupun hutan akan menjadi gersang. Oh, begitu. Terus,
bagaimana hujan terjadi? Apakah hujan itu adalah tangisan langit? Bukan, bukan seperti itu. Hujan terjadi karena seluruh wilayah pada permukaan perairan bumi seperti sungai, danau, laut akan menguap ke udara karena panas matahari. Wow, semua uap air naik. Uap air kemudian naik terus ke atas, kemudian menyatu dengan udara. Suhu udara yang semakin tinggi akan membuat uap air itu melakukan kondensasi atau menjadi embun yang menghasilkan titik-titik air yang berbentuk kecil. Uap yang tadi seperti udara sekarang sudah membentuk titik air. Suhu yang semakin tinggi membuat butiran uap yang menjadi embun tersebut semakin banyak jumlahnya, yang kemudian berkumpul membentuk awan. Titik airnya berkumpul. Awan kemudian terus berwarna menjadi kelabu dan gelap, dikarenakan butiran air sudah terkumpul dalam jumlah yang banyak. Ah, jadi awan mendung. Lalu, suhu yang sangat dingin dan menjadi berat membuat butiran-butiran tersebut akan jatuh ke bumi. Itu yang dinamakan hujan. Nah, setelah kalian amati video tadi, kita jadi bisa mengetahui ternyata proses terjadinya hujan terjadi karena perubahan wujud benda juga ya. Kalian coba amati gambar yang ibu tayangkan ini. Di situ ada gambar udin yang mau jatuh ya. Coba di lembar kerja kalian tuliskan dulu 3 kemungkinan yang akan terjadi jika kondisi lingkungan sekolah kita itu dalam keadaan basah. Karena setelah tadi terjadi hujan ya, kalian tuliskan 3 kemungkinan yang akan terjadi. Sudah? Coba Malik tolong bacakan hasil pengamatannya ya. Akan terjadi pada lingkungan sekolah ketika hujan adalah 1. Becek tanah basah. 2. Kelas kotor. 3. Banyak daun berjatuhan. Oke, bagus sekali hasil pengamatannya. Coba sekarang Faris tolong bacakan hasilnya ya. 1. Lingkungan sekolah akan basah. 2. Anak-anak pun tidak bisa segera pulang. 3. Jika banyak sampah, lingkungan sekolah akan banjir. Bagus sekali. Nah, oke. Hasil jawaban kalian semuanya bagus. Nah, sekarang coba kalau kalian mendapati kondisi teman kalian yang seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menolongnya, menertawakannya, atau mengabaikannya? Pilihan mana yang akan kalian lakukan? Bagus, tentu saja kita harus menolong ya, karena sikap tolong menolong itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Menolong artinya adalah membantu siapa saja yang mengalami kesulitan. Kemudian apa manfaatnya sih sikap tolong menolong ini? Tentunya sikap tolong menolong ini sangat bermanfaat untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu akan mempermudah kita dalam menjalani keseharian. Nah, sekarang coba kalian tuliskan pengalaman tentang menolong orang lain pada lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang proses terjadinya hujan dan juga sikap tolong-menolong. Di proses terjadinya hujan, kita belajar mengenai 3 perubahan bentuk yang terjadi di dalamnya. Yang pertama tadi adalah menguap, yang kedua mengembun, dan yang ketiga adalah mencair. Proses turunnya air dari langit atau hujan disebut dengan presipitasi. Kemudian untuk sikap tolong-menolong, menolong itu artinya adalah membantu siapa saja yang sedang mengalami kesulitan. Sikap ini tentunya adalah sikap terpuji, di mana kita dalam melakukannya harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kalian nanti isi soal yang Ibu bagikan melalui link ya. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sampai bertemu lagi besok. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk belajar ya.